mati, Pak? Santai, Mbah, santai, Mbah. Buat apa, Mbah, kayak gitu menyan-menyan segala? Kalau memang punya ilmu ya bahas ini. Ah, sana yang memulai. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah seorang dukun santet yang ingin menjajal ilmu kanuragan Gus Nur Samsun. Sang dukun sering mendengar aksi Gus Nur Samsun yang biasa menghancurkan para dukun santet, dan dia berbalik ingin menghabisinya. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Saya saat ini ada di bawah pohon bambu. Dingin. Saya sebetulnya masih tepar, masih sakit. Tadi habis pijit. Lalu ada tamu. Sebetulnya saya tidak mau live karena pengen istirahat. Tapi si dukunnya telepon memaksa untuk mendatanginya. Jadi saya kasih judul aja grebek ya, atau datangi dukun santet. Sahabat yang berbahagia, video ini mengisahkan aksi Gus Nur Samsun ketika ditantang oleh seorang dukun santet. Sang dukun ingin menjajal kemampuan Gus Nur Samsun yang diketahuinya sering mendatangi dan mengalahkan para dukun. Seperti yang telah kita ketahui, Gus Nur Samsun memang berdakwah untuk memberantas para dukun santet dan para praktisi spiritual yang menyesatkan. Itu dikarenakan memang para dukun itulah yang biasa mengajarkan kemusyrikan di tengah-tengah masyarakat. Gus Nur Samsun ingin mengedukasi tentang bahayanya mendatangi para dukun, juga ingin menobatkan sang para dukun tersebut. Dan pada prosesnya, sang para dukun itu tidak bisa disadarkan dengan perkataan hikmah dan kebaikan. Bahkan mereka senantiasa menolak dengan kasar, juga ingin menghajar dan menghancurkan. Sebab itulah selalu terjadi pertarungan Gus Nur Samsun dengan sang para dukun. Dan atas kehendak Tuhan, Gus Nur Samsun senantiasa diberikan perlindungan dan kemenangan. Dan setelah dihajar itulah sang para dukun kemudian banyak yang insaf dan bertobat, kemudian kembali kepada jalan Tuhan yang Maha Menciptakan. Dan aksi Gus Nur Samsun tersebut ternyata terdengar pula oleh seorang dukun yang didatanginya ini. Dia sangat penasaran dengan ilmu Gus Nur Samsun yang bisa mengalahkan para dukun tersebut. Sehingga melalui seorang sahabat Gus Nur Samsun, sang dukun kemudian mengundang datang dan melakukan tantangan. Yaitu jika Gus Nur Samsun memang pemberani dan hebat, sang dukun memintanya agar menemuinya di tempat yang dia tentukan ini. Dan karena ditantang itu pula Gus Nur Samsun kemudian mendatanginya. Maka bertemulah dia dengan sang dukun di sebuah tempat yang banyak makhluk halus itu. Dan tampaknya, sang dukun sudah mempersiapkan semuanya. Terlihat ada banyak sesajian ubho rampe untuk alat melakukan ritual. Juga sebuah keris pusaka yang ada di tangannya. Gus Nur Samsun pun mencoba bertanya tentang mengapa sang dukun mengundang dirinya di tempat yang angker seperti ini. Dukun itu pun kembali mengatakan
bahwa sengaja dia mengundang Gusnur Samsun agar datang menemuinya, yang tujuannya adalah untuk melakukan duel hidup mati. Sang dukun ingin menjajal kemampuan Gusnur Samsun, yang dikatakan banyak orang sebagai orang yang memiliki ilmu kanuragan sangat tinggi. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gusnur Samsun berduel hebat dengan sang dukun ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Begini, saya ini beserta kakak ipar saya ini kalau mendatangi praktisi dukun-dukun seperti Mbah, saya selalu live. Jadi mohon maaf Mbah, apabila Mbah nanti kurang berkenan, tidak suka, nanti bisa ngobrol-ngobrol secara baik-baik. Jadi saya sebelumnya begini Mbah, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbah. Gak ngerti Mbah, gak bisa jawab. Apa kowe karo aku? Jadi begini Mbah, saya bernama Nur Samsun Mbah. Kenal dengan nama saya Mbah? Ora kenal kowe nggih. Oh nggak kenal saya? Ora kenal. Saya duduk enak ya Mbah, begini ya Mbah. Monggo. Jadi kedatangan saya di sini silaturahim Mbah. Saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Mbah. Saya mendapatkan informasi dari teman saya, katanya Mbah mencari saya. Benar? Aku pengen roh kowe. Oh pengen tahu saya? Iya. Oke, begini Mbah. Jadi saya sudah datang. Sampean sudah melihat saya, sudah bertemu dengan saya. Mbah bawa kayak gini, bawa keris itu buat apa Mbah? Buat cari togel atau apa? Gawe ritual. Ritual menyambut saya atau menyambut apa ini Mbah? Nyambut kowe. Oh menyambut saya, bukan menyambut ini Mbah. Itu ada gundurwo. Hah? Iki sing nunggu niki. Oh yang menunggu di sini. Iya. Jangan-jangan teman Mbah itu. Iki kabeh kancaku kak. Oh teman Mbah. Begini Mbah, kalau boleh tahu Mbah ini namanya siapa Mbah? Kau apa jenengku? Ya pengen kenalan Mbah. Ora usah ngerti jenengku. Barangkali jadi saudara Mbah. Ora usah. Nggak perlu Mbah. Ora perlu. Mbah udah berapa lama jadi praktisi Mbah? Wes suwe le. Udah lama. Wes Oh ya. 1 tahun, 2 tahun atau berapa tahun Mbah? 20 tahun. 20 tahun. Wih hebat. Oke Mbah. Selama 20 tahun itu aktivitas Mbah itu apa? Nyantet. Cuma nyandat. Nyantet. Nyandat saja. Iya. Kalau misalkan nomor togel enggak? Enggak tahu. Oh berarti cuma nyandat aja kerjaannya. Cuma nyantet. Itu belajar di mana Mbah? Mbah itu belajar di mana? Keturunan. Oh keturunan. Iya. Oke. Mbah, ritual ini pengen nyandat siapa malam ini? Ono ae. Rasa perlu terus. Oh, saya kan pengen tahu Mbah. Itu urusanmu. Bukan urusan saya. Jadi Mbah berarti punya target berarti. Aku duwe. Terus kenapa mengundang saya? Itu alasannya apa? Untuk Aku membuktikan. pengen nantang kowe. Oh pengen menantang saya? Iya. Menantang apa Mbah? Adu ilmu. Saya nggak punya ilmu, saya masih batuk Mbah. Saya sakit Mbah. Mbah bisa ngobatin saya nggak? Ora iso. Kenapa nggak bisa? Iso aku cuma nyantet. Harus bisa nyantet. Oh alah, Mbah. Kenapa Mbah begitu kan? Nyeluk para dedemit. Oh nyelop para dedemet supaya bisa membantu nyantet saya. Ya. Nggak mempan Mbah. Ah, apaan sih Mbah? Hah? Ganti Mbah, parfumnya ganti. Ini kemenyan. Kemenyan. Ah. Gak enak Mbah, baunya gak enak. Sesek Mbah, sesek. Iki bau kemenyan. Ada ditambahin lagi. Ah, Mbah. Sampai mau membunuh saya atau gimana Mbah? Aku pengen ngadu ilmu. Pengen ngadu ilmu. Pengen membunuh saya gitu? Iya. Emang bisa Mbah? Bisa. Dengan ilmu saja bisa? Bisa. Coba aja Mbah, kalau bisa Mbah. Nih saya datang nih, nama saya Nur Samsun. Apaan kayak gitu? Ayo bangun. Kenapa dimasukin lagi? Gak bisa nyandat saya? Kalau di gua. Santai Mbah, santai Mbah. Buat apa Mbah kayak gitu menyan-menyan segala? Kalau memang punya ilmu ya bahas ini. Tak ilmu mulai. Endi kesaktianmu? Saya sudah katakan saya nggak punya kesaktian Mbah. Buktekno ilmumu. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ayo Dang, tak ilmumu. Oke, siap. Saya akan layani Mbah, Mbah, saya ingin melanjutkan pertempuran ini tapi ada syaratnya Mbah. Apa syaratmu? Kalau saya yang kalah, saya akan pergi dan saya tidak akan mengusik. Saya mengaku kalah. Kalau saya mati, insya Allah, fisabilillah, insya Allah syahid kematian saya. Tapi kalau sebaliknya,
saya tidak akan menggunakan ilmu saya 100%, paling 40% nanti. Supaya apa? Supaya Mbah tidak mati. Begitu Mbah. Kalau misalkan Mbah yang kalah, Mbah mau tobat gak? Apa aku tobat? Tobat itu ya sadar, tidak mengulangi kembali perilaku seperti ini. Aku kurang ngerti maksudmu. Ya sudah, kalau begitu nanti akan saya kasih tahu maksud saya. Sekarang keluarkan kekuatan Mbah. Ilmu Mbah mana? Kenapa, Mbah? Mbahnya nggak bisa berdiri ternyata. Kalau berani berdiri, Mbah. Bisa nggak berdiri? Kalau berani berdiri. Sini. Keluarkan kerisnya kalau mampu. Tuh, keluarkan ilmumu kalau masih punya ilmu. Emang punya ilmu, udah saya ambil. Sampai biar tahu rasanya santet ya. Saya akan kasih tahu rasanya santet itu seperti apa. Gimana rasanya, Mbah? Enak, Mbah, rasanya? Rasa santet enak? Ampun. Rasa santet enak? Ampun. Itu namanya santet. Jadi, Mbah tahu. Teriak, gak ada yang nolong, teriak. Gak ada yang nolongin. Ampun. Ampun. Biar tahu rasanya santet. Ampun. Sampai selama ini menyantet orang dan sampai tidak pernah merasakan santet itu seperti apa. Sekarang tahu diri sampai. Ampun. Ampun. Saya akan mengampuni. Tapi kalau Mbah mau tobat. Ora iso. Kenapa Ora nggak butuh bisa? tobat. Kenapa nggak mau tobat? Aku ora butuh tobat. Ya sudah, saya tinggalkan saja santet seperti itu. Sampai akan terkapar berbulan-bulan di sini nanti. Saya tinggal. Mau tobat gak? Gak akan saya sembuhin. Aku sudah kuat aku. Aku sudah kuat. Kayak belut dikasih garam. Kecil-kecil. Kecil-kecil itu. Gimana? Aku Mau sudah tobat kuat. gak? Iya. Mau tobat? Aku sudah kuat. Mau tobat? Iya. Aku sudah kuat. Sampai mengingkari, sampai saya bunuh. Iya. Oh. 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 Ah. 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 Oh. Ah. 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 Gimana? Enak gak? Iya. Ah. Ada yang sakit lagi? Mau tobat gak? Iya. Bener mau tobat? Iya. Kalau sampean mengulangi ilmu seperti ini lagi, awas sampean. Iya. Kalau begitu ilmu sampean saya cabut ya. Iya. Ah. 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 Ah.
Sekarang karena saya masih sakit, Bah. Saya itu sebetulnya sakit, Bah. Nggak kuat, sampai duduk tuh nggak kuat. Sampai akan dibantu sama orang besok pagi sama petani nanti. Ya. Jadi sekarang ikuti kata-kata saya. Ya. Asyhadu, Asyhadu. asyhadu, Asyhadu. alla Allah. ilaha Ilah. ilaha Ilah. illallah Ilah. wa asyhadu Asyhadu. anna Ana Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi Muhammad Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, sampai sudah menjadi saudara kami, sampai sudah muslim. Gimana, enak gak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Iya. Terjadi pertarungan yang cukup luar biasa. Namun pada akhirnya, Gus Nur Samsun bisa mengalahkan sang dukun. Gus Nur Samsun pun menghajarnya untuk memberikan pelajaran, sehingga membuat tubuh sang dukun menggelepar merasakan kesakitan. Di saat yang demikian itulah, sang dukun kemudian menyerah. Dia berjanji untuk bertobat, dan meninggalkan semua bentuk kesesatan yang selama ini dia lakukan. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.